Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 21 April 2025. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 28 ayat 8 sampai 15. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Alfonsin, PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Magda, PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala kehidupan, kami bersyukur untuk peristiwa kebangkitan-Mu mengalahkan kekuatan maut. Semoga dengan peristiwa kebangkitan-Mu yang boleh kami rayakan senantiasa menjadi sumber kekuatan baru di dalam hidup kami, dan kiranya kami juga bangkit bersama Engkau melawan segala kebiasaan-kebiasaan hidup selama ini yang kurang berkenan di hati-Mu. Untuk itu sabda-Mu adalah terang dan penuntun jalan hidup kami. Maka bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan merenungkan serta mewujud nyatakannya di dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kebangkitan Yesus. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku."
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sehari setelah Paskah, kita diingatkan akan dua respon yang berbeda pada kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah para perempuan yang berlari dengan sukacita untuk memberitakan kabar gembira, dan yang kedua adalah para penjaga yang dibayar untuk menyebarkan kebohongan. Dalam kehidupan kita pun sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang demikian. Apakah kita berani untuk menjadi saksi kebenaran Kristus, atau justru kita bersembunyi dalam kepalsuan dunia yang menawarkan kenyamanan sementara? Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kebangkitan Yesus adalah undangan untuk bangkit dari ketakutan, kesombongan, atau kepahitan kita. Seperti para murid yang berani meninggalkan kubur kosong dan memilih untuk hidup dalam terangnya. Hari ini, apakah kita seperti perempuan-perempuan itu yang berseru, "Aku telah melihat Tuhan," atau seperti mereka yang menutupi kebenaran demi keuntungan sesaat? Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi kekuatan yang mengubah hari-hari kita menjadi kesaksian akan kasih-Nya yang tidak terbantahkan. Undangan untuk pergilah dan beritakanlah yang terdapat dalam Injil tadi, bab 28 ayat 10, itu adalah panggilannya bagi kita yang telah merayakan Paskah, untuk hidup dalam kebenaran yang membebaskan kita. Untuk itu, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita menanggapi undangan Tuhan ini untuk hidup dalam kebenarannya setiap hari. Bahkan ketika dunia menawarkan kebohongan yang nyaman, maka kita berusaha untuk bertumbuh dalam iman yang tulus akan Kristus yang bangkit, yang menjadi alasan untuk kita bersukacita dalam perayaan Paskah ini. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk seluruh umat Kristiani yang mungkin belum mengalami kebangkitan dalam hidup, dan juga untuk diri kita sendiri. Kiranya melalui peristiwa kebangkitan yang boleh kita rayakan, Yesus boleh menjadi harapan baru untuk kita, dan kita boleh menemukan perubahan-perubahan baru di dalam setiap diri kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang saat ini tengah diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Mereka yang mungkin mengalami penderitaan secara fisik maupun secara psikis. Kiranya mereka boleh mengalami kesembuhan tepat pada waktunya, dan untuk mereka yang diperhadapkan dengan berbagai
tantangan dan kesulitan hidup, semoga boleh menemukan jalan keluar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang meminta doa. Sekiranya melalui doa-doa kita, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, boleh dikabulkan oleh Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatan
basuh